Sepekan dari penyerahan simbolis hingga kini donasi dari keluarga Akiditio sebanyak 2 triliun rupiah belum juga terrealisasikan. Kini kasus dana bantuan untuk penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan itu bermuara di kantor polisi. Lalu benarkah ada aksi tipu-tipu di balik sumbangan ini? Publik dihebohkan dengan pemberitaan anak Akiditio Heriati yang diperiksa oleh Polda Sumatera Selatan terkait donasi 2 triliun rupiah. Tak hanya memeriksa Heriati, polisi juga memeriksa Profesor Hardi Darmawan, juru bicara dan juga dokter keluarga Akiditio, karena dianggap mengetahui kronologis bantuan untuk penanganan COVID-19 itu. Keduanya diperiksa sejak Senin kemarin dan dilanjutkan hari ini. Pemeriksaan terkait pendalaman mengenai bukti fisik uang 2 triliun rupiah. Hingga saat ini penyidik masih belum menentukan status hukum terhadap Heriati dan Profesor Hardi Darmawan. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyayangkan dugaan adanya kebohongan dalam rencana hibah 2 triliun rupiah dari mendiang Akiditio. Ia pun meminta aparat mengusut tuntas kasus ini dan menindaknya dengan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Sebagai pemimpin daerah ini meminta kepada institusi Polri untuk menindak tegas siapapun yang membuat kegaduhan, membuat polemik, sehingga suasana saat kita menangani pandemi COVID-19 ini menjadi terusik gara-gara ulah oknum tersebut yang seakan akan memberikan bantuan dengan nilai yang sangat fantastis itu kepada Kapolda kita. Jadi ini kami yang diundang menjadi saksi pada saat itu. Memang tak banyak orang mengenal sosok mendiang Akiditio. Ia disebut-sebut merupakan seorang pengusaha sukses asal Langsa, Kabupaten Aceh Timur, yang dermawan karena berbagi dengan siapa saja yang membutuhkan, baik perorangan maupun panti asuhan. Sejak awal pandemi, keluarga Akiditio juga digambarkan sebagai sosok yang ringan tangan membantu warga yang isolasi mandiri. Sebelumnya pada 26 Juli lalu, uang sebesar 2 triliun rupiah atas nama Akiditio diserahkan secara simbolis kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Pemberian sumbangan ini disaksikan juga oleh Gubernur Sumsel Herman Deru dan Danrem Garuda Dempo Brigjen TNI Jauhari Agus. Namun, hingga saat ini, banyak pihak mempertanyakan keberadaan uang sumbangan sebesar 2 triliun rupiah itu. Apalagi sosok Akiditio dinilai misterius karena tak ada rekam jejak yang jelas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, rencana sumbangan uang 2 triliun rupiah dari keluarga Akiditio sempat mengagetkan banyak orang. Namun, jika keluarga Akiditio hendak berbohong, lalu apa motifnya? Karena akan berakhir dengan urusan hukum. Tampaknya ada kisah yang terpenggal dari cerita dana 2 triliun itu. Langsung saja kita tanyakan kepada wartawan senior Dahlan Iskan yang sempat juga menelusuri dana dari keluarga Akiditio. Selamat petang, Pak Dahlan. Selamat petang, terima kasih. Iya, Pak Dahlan, awalnya mengapa Pak Dahlan ini juga ikut menelusuri dana dari Akiditio ini, kasus ini? Kemudian sejauh ini penelusuran seperti apa, Pak? Ya, waktu itu kan kita semua kaget ya, ada orang kok menyumbang 2 triliun. Itu seandainya uang itu dari bank, kemudian banknya ditarik, dananya 2 triliun, bank itu kolaps loh. Kalau bank tingkat Indonesia maksud saya. Okay. Nah, sehingga saya penasaran,
dari mana uang ini kok 2 triliun ini. Kemudian saya baca-baca berita, seluruh berita pada keesokan harinya saya baca, itu sama sekali tidak memuaskan. Ya seperti peristiwa biasa sekali diberitakan. Saya terus terang agak kesel melihat kerja wartawan yang seperti itu. Kemudian saya mencoba, saya ingin menggali sendiri apa sulit atau enggak menggali seperti itu. Maka saya tentu karena saya berada di kota yang jauh, di Surabaya, peristiwanya di Palembang, tentu tidak mudah juga, apalagi di masa pandemi. Tapi memang saya mungkin agak lebih dibanding wartawan lain karena saya punya jaringan yang luas di kalangan masyarakat Tionghoa, di kalangan pejabat tentu juga karena saya pernah di sana, sehingga itu terus terang aja itu memudahkan saya. Saya tidak terlalu menyalahkan juga wartawan yang di lapangan karena mungkin latar belakangnya berbeda. Nah, tetapi juga kadang-kadang wartawan itu punya nasib, keberuntungan. Seperti beberapa kali ketika saya masih menjadi reporter, itu juga sering beruntung mendapatkan peristiwa-peristiwa besar. Kali ini saya beruntung kok ketemu dengan orang yang meminjami Ibu Herianti, putri bungsunya Pak Aki. Itu kok saya bisa dapat kontaknya dan dia punya latar belakang yang menarik, yang terpercaya untuk menjadi sumber berita. Ya dari dialah saya menggali ini siapa Ibu Herianti ini dan seterusnya, dan bagaimana hubungan mereka berdua yang kebetulan juga sangat akrab. Mereka pernah punya bisnis bersama, tidak hanya dengan Herianti tapi juga dengan kakaknya. Maka saya beruntung mendapatkan sumber berita seperti dia. Tetapi saya juga ada gagalnya. Kalau kita lihat di foto di TV One tadi dan yang disiarkan di media, waktu penyerahan itu, kita lihat kan ada laki-laki yang memakai baju batik, yang minta maaf rambutnya tidak ada, atau katakanlah botak begitu. Nah, itu saya masih penasaran. Dan sampai sore tadi, saya belum berhasil siapa orang itu. Saya telusuri sampai ada yang mengatakan itu seorang marketing di Jakarta. Saya mendapatkan teleponnya dengan susah payah. Saya hubungi dia. Ternyata, Pak, saya ini nggak pernah ke Palembang. Jadi itu bukan saya, Pak. Jadi saya juga mengalami peristiwa seperti itu. Nah, itu masih misterius. Siapa itu? Kan orang bilang, loh itu kan Profesor Hardi. Enggak, coba lihat foto yang lain. Itu Profesor Hardi pakai baju batik biru. Dan dalam tulisan saya sebut bahwa Profesor Hardi memang diminta maju untuk ikut menyerahkan, tapi Profesor Hardi kan tidak mau. Nah, ini siapa ini? Sampai jam 5 sore tadi saya masih terus menelusuri. Akhirnya saya menemukan informasi belum tentu benar, tetapi saya akan telusuri lagi. Saya dengar beliau ini pengacara. Tapi saya telusuri lagi sampai menjelang wawancara ini tadi, siapa pengacara di Palembang yang profilnya seperti ini, nggak ada yang kenal. Jadi ada kemungkinan ini pengacara dari Jakarta. Nah, maka saya masih penasaran terus terang tentang siapa. Mungkin beliau ini lebih tahu dibanding Profesor Hardi. Karena beliau ikut maju, ikut pegang papan sumbangan itu. Nah, tentu posisinya lebih penting dari Profesor Hardi. Kalau Profesor Hardi ini kan cuma diminta begitu. Iya. Ya. Pak Dahlan, tadi ada yang menarik. Pak Dahlan menemukan narasumber yang mengetahui betul paling tidak bagaimana dengan anak dari Akiditio ini, Herianti. Artinya apakah benar Pak Dahlan, ini keluarga Akiditio dari anaknya ini punya uang sebanyak itu? Perkiraan saya pasti uang tidak punya. Dia punya utang aja nggak bisa bayar. Kemudian kalau kita telusuri yang berita yang hari ini di Jakarta, juga ada orang mengadukan meminjami 6 miliar juga nggak bisa bayar. Nah kan tidak mungkin seseorang yang punya utang 3 miliar nggak bisa bayar, dia punya uang 2 triliun. Pak Dahlan, mohon maaf Pak Dahlan, artinya dia sudah punya hutang itu 3 miliar dan 6 miliar?
Setidak-tidaknya yang saya ketahui sendiri 3 miliar, kemudian yang sudah ada bukti bahwa ada orang Jakarta mengadukan Herianti ke polisi, di Polisi Metro Jaya, ada dokumennya bahwa dia merasa ditipu 6 miliar karena uang itu akan dipakai oleh Herianti untuk proyek pengadaan barang di Istana. Nah, ini yang saya telusuri berikutnya. Malam ini saya janji dengan seseorang untuk bagaimana uang 6 miliar ini kena proyek apa di Istana, dan itu sejak proyek Istana kapan, Istana sekarang atau Istana dulu. Tapi malam ini saya baru dapat janji itu. Baik, Pak Dahlan, artinya kalau tidak ada uangnya, kemudian masih terbelit dengan hutang 3 miliar, kemudian 6 miliar di Jakarta, artinya mengapa motifnya itu bilang akan menyumbangkan uang sebanyak 2 triliun rupiah. Tapi nanti ya Pak Dahlan kita dalami usai jeda. Kabar Petang Pilihan segera kembali. Pemirsa, kita lanjutkan dialog mengenai misteri uang 2 triliun rupiah yang rencananya disumbangkan oleh keluarga Akiditio. Pak Dahlan, sejauh ini tadi Pak Dahlan katakan uangnya tidak ada, tapi juga sudah terlilit hutang, baik itu 3M, kemudian 6M dengan pengadaan barang untuk di Istana. Apakah artinya motifnya sebenarnya apa dari keluarga ataupun anak dari Akiditio ini mengatakan saya akan menyumbangkan uang 2T? Ya, kan dari sumber saya yang akrab sekali dengan dia, sudah sangat akrab, sudah menyatu, boleh kata menyatu begitu. Itu kan si Herianti kan mengatakan bahwa uang itu ada 16 triliun, tapi kan di Singapura. Nah, sekarang status uang itu apa? Apakah aset, apakah deposito, apakah tabungan, atau warisan, atau apa? Perlu kita tahu bahwa Profesor Hardi yang mengatakan seperti itu, kan beliau seorang profesor dan dokter yang dunianya agak jauh dari dunia permainan keuangan. Sehingga kalau Profesor Hardi mengatakan seperti itu, saya menganggap bahwa Profesor Hardi ini sebetulnya tidak banyak tahu tentang lika-liku permainan keuangan, karena beliau seorang dokter yang juga seorang dosen, sehingga ya sudahlah, beliau saya anggap tertipu dalam tanda kutip bahwa beliau mau diajak menyumbang itu. Tetapi sumber saya yang dekat dengan Herianti ini juga seseorang yang profesinya agak jauh dari permainan-permainan keuangan. Tetapi karena profesinya ini terhormat dan bagus, dia punya uang. Karena dia punya uang, maka dia bisa meminjami uang itu ke Herianti. Tapi pada dasarnya, lika-liku permainan uang itu sumber saya ini juga tidak tahu. Misalnya begini, Anda kok berani meminjamkan uang ke Ibu Herianti? Apakah Anda tahu bahwa uang itu akan aman? Saya percaya penuh itu teman baik, beliau itu baik sekali dan orangnya rendah hati, orangnya tidak high profile, dan sudah jeroannya dia juga tahu, sehingga dia percaya sepenuhnya. Nah, tapi kan ternyata kan uangnya itu di Singapura. Iya Pak, saya tahu. Memang dia bilang, Bu Herianti bilang bahwa uangnya itu ada di Singapura. Kemudian saya tanya, bentuknya apa? Wah, saya tidak tahu, dia bilang. Loh, terus apakah pernah lihat dokumennya? Dokumennya seperti apa? Aduh, saya juga nggak lihat. Saya memang pernah ikut ke Singapura, diajak dia ke Singapura untuk ikut mengurus ini, tetapi ya saya tidak ikut masuk-masuk ke bank, tidak ikut masuk-masuk ke kantor pengacara. Ya biasanya saya antar saja dia ke kantor bank itu, saya tinggal, saya antar dia ke kantor pengacara itu, kemudian saya tinggal begitu. Sehingga si Ibu Herianti ini menurut pendapat saya memang dia punya harapan ada sejumlah uang milik papanya, Pak Aki, di Singapura. Tinggal apakah uang ini bisa dicairkan oleh Bu Herianti atau tidak? Apakah uang ini ruwet atau uang yang sederhana? Artinya bisa diambil. Atau perkiraan saya, Pak Aki ini kan orang yang ketika meninggal tahun 2009, berarti 12 tahun yang lalu, ketika beliau meninggal, umurnya kan sudah 89 tahun. Berarti beliau ini kan generasi Tongju.
Tong Ju itu seorang pengusaha Tionghoa Palembang yang luar biasa terkenalnya di mata generasi seperti saya. Tapi kalau di mata Anda mungkin belum lahir waktu itu. Sehingga Tong Ju ini terkenal sekali. Dan dia menjadi semacam raja di Singapura juga. Sehingga bagi orang Palembang punya usaha di Singapura, artinya orang Tionghoa Palembang punya usaha di Singapura, menurut saya bukan tidak masuk akal, sangat masuk akal. Karena itu biasa lah, punya wirawiri Palembang Singapura itu sangat biasa. Dan punya tabungan di sana juga biasa, punya usaha di sana juga biasa. Mungkin Pak Agi ini punya usaha di sana, kemudian berpartner dengan beberapa orang. Nah, tetapi kita tahu Pak Agi sudah 12 tahun meninggal, berarti setidaknya sudah 12 tahun Pak Agi tidak tahu perusahaan itu seperti apa. Artinya perusahaan itu dijalankan oleh orang lain. Karena ahli warisnya kan juga tidak diwarisi. Pak Agi tidak mewariskan itu kepada ahli waris. Yang ahli waris itu kemudian bisa duduk di board of director atau bisa jadi pemegang saham, bisa hadir setiap RUPS. Kan tidak ini. Sudah 12 tahun Pak Agi atau yang mewakili Pak Agi tidak hadir dalam RUPS sebuah perusahaan. Kita bisa bayangkan apa jadinya perusahaan itu. Dugaan saya yang lain adalah Pak Agi minoritas di situ. Sehingga RUPS setiap tahun juga sah karena Pak Agi minoritas. Nah, mungkin salah satu partner Pak Agi ini mungkin dia kecewa juga dengan perusahaan itu. Kemudian dia yang membocorkan ke Bu Herianti bahwa papamu itu punya uang loh di Singapura, begitu. Oke, ini yang baik. diceritakan oleh sumber saya itu. Ya.